Oke, flight planning sekarang ya. Jadi saat kita mau melakukan suatu pemotretan untuk fotogrametri, jadi bukan pemotretan, modeling gitu ya. Tapi modeling juga sih, tapi modelinnya modeling tanah gitu, peta, well. Jadi kalian harus tahu dulu gitu ya, bikin peta jalur terbangnya, lalu spesifikasinya itu berapa, ini kan. Jadi, apakah I don't know, kamera, pakai film, atau pakai digital, skalanya berapa, tinggi terbang, pertampalannya mau berapa, terus, tilt tuh kayak ya itu ya, miring-miringnya itu maksimum tuh berapa, kalaupun miring-miring, crop-nya juga maksimumnya berapa, dan kualitas fotonya mau, resolusinya misalnya berapa megapiksel, tuh contohnya. Medan dalam arti kayak, badan terbang kalian kurang lebih seperti apa, cuacanya bagaimana, dan musimnya. Kalau musim hujan terbang, berdoa banyak-banyak mungkin ya. Side lap dan overlap tadi kita sudah, bicarakan ya. Jadi kalian tuh pengen pertampalannya berapa, overlapping-nya berapa, dan, pertampalan sampingnya berapa. Ini juga tentunya dihitung gitu ya, kalian tuh tingginya berapa, speed kapalnya berapa, dan lain-lain gitu ya. Mmm, ini ada persamaan, mari kita lihat persamaannya. PS itu pertampalan samping. G itu apa? G itu adalah jarak, oh enggak, G itu adalah si, lebar area yang keambil sama foto, kalau W itu adalah area yang tidak bertampal, gitu ya. Jadi kalau misalnya pertampalannya yang di sini adalah, mmm, ini berarti oke ada persamaannya juga harusnya, tapi kenapa nggak ada? Well, oke, ini ada per G dikali, 100. Jadi sebesar ini dikurangin ini per semuanya dikali 100. Oh, sebenarnya itu kayak berapa persen pertampalannya? Well, misalnya 20% gitu ya. As simple as that sih sebenarnya. Lalu, model murni stereoskopik. Apakah ini? Hmm, oke, ya ngerti. Jadi, lagi-lagi dia itu misalnya arah terbangnya begini, ya. Lalu dia terbangnya ini ke sini, dia ke sini gitu ya. Dia belok ke sini, dia belok ke sini, dia harusnya ke sana. Oke. Nah, yang murni stereoskopik itu nih yang ini nih. Kenapa? Karena dia yang berada di tengah-tengah kira-kira. Nah, itu yang akan kita jadikan acuan untuk, memperbaiki yang kanan kiri semua-semuanya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini adalah perencanaan. Misalnya kita punya area pemetaan, gitu ya, kita punya, titik kontrolnya di mana aja gitu kan, ada yang titik kontrol tingginya harus lebih banyak nih biasanya, karena biar nanti kita bisa ngiket-ngiket semuanya tuh ketinggiannya sebenarnya berapa gitu ya. Nah, titik kontrol di mana aja, lalu rencana jalur terbangnya gimana gitu kan, ini pokoknya yang lurus-lurus ya, kalau belok-beloknya mah ya pasti kan tinggal kita belokin aja ya, apa mau belok ke sini atau mau nanti ke sana segala macam, tapi jalur terbang utamanya seperti apa. Sama aja kayak waktu kita, merencanakan jalur berlayar untuk hidrografi ya, pemetaan laut gitu. Terus habis itu ya udah areanya berapa gitu. Nanti ujung-ujungnya kita tentukan speed-nya berapa, setiap kita ngambil fotonya itu setiap berapa detik gitu kan, habis itu udah deh kita dapet deh semua fotonya. Nah, pola pemotretan kayaknya paling sering sih yang ini ya, karena paling simpel gitu ya. Dia itu pokoknya manuver sini, terus manuver lagi, belok, manuver lagi. Kenapa bentuknya bulat kayak gini? Ya sebenarnya itu, mmm, saya juga nggak tahu ya, saya bukan pilot, tapi kayaknya manuver pesawat itu normalnya agak begitu deh. Jadi nggak bisa bener-bener langsung belok nih kayak gitu, nggak bisa kayak mobil. Jadi harus agak-agak kiri dikit baru kanan gitu. Nah, ada juga yang modelnya, strip, cuman kayaknya ini jarang ya. Jadi kayak gini, belok terus ke sana. Terus gimana lagi, terus kayak gini gitu, set gitu, terus ke sana lagi gitu, terus ke sini gitu. Kayaknya boros banget ya. Kayaknya jauh lebih baik yang inilah. Tapi mungkin kalau kayak gini, kalau misalnya dia itu areanya agak-agak unik misalnya ya, misalnya kayak gitu. Nah, inilah si peta rencana jalur terbang gitu ya. Jadi ini run pertama, belok, jadi manuver itu perlu bensin gitu kan. Run kedua, belok lagi. Run ketiga, belok lagi. Dan run keempat, selesai. Gitulah kira-kira. Dapatlah area foto yang di sebelah sini. Dan jangan Anda pakai foto-foto yang dipakai buat manuver, nggak ada gunanya juga, nggak bertampal juga, dan kalian nggak bisa, apa ya, karena mereka nggak bertampal, kalian nggak akan bisa bikin itu jadi ortofoto juga, gitu. Lalu, yang terakhir adalah GCP gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, nah inilah GCP-GCP kita. Jadi bayangin foto ini adalah misalnya segini gitu ya.
Nah, ini fotonya segini gitu. Ini fotonya segini. Gimana? Biasanya sih satu foto kalau bisa 2 ground control point itu lebih baik, tapi nanti mereka akan saling ikat kira-kira ya. Dan kita udah tahu titik kontrolnya ini ada di mana aja. Dan itu nggak mesti kalau misalnya bikin benchmark itu mahal gitu ya, beli semen, bikin apa, ya cukup warnain aja cukup, kira-kira kayak gitu. Bahkan kadang-kadang, kayak bikin ini aja sih, kayak kain gitu ya, kain gunting dibikin kayak X gitu, warnanya orange gitu ya, biar kelihatan orange atau kuning atau apa ya, pokoknya warna yang bukan warna natural, dibentangkan, nah itu pas foto, tek 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 tek, udah selesai. Kira-kira seperti itu cara buat, flight planning